Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati alla ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis ini sahih, diriwayatkan dari Ibnu Musayyab dari ayahnya. Ketika paman Nabi yang bernama Abu Talib berada dalam keadaan sakratul maut, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ponakan yang sangat sayang terhadap pamannya, terlebih pamannya yang begitu pula sayang terhadap ponakannya, yang merawat Nabi SAW, yang juga melindungi Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika pamannya berada dalam keadaan seperti ini, beliau pun mengunjunginya, ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Beliau tawarkan Islam kepada pamannya. Beliau katakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, masuklah ke dalam Islam. Ucapkanlah olehmu la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau telah masuk ke dalam Islam ini. Namun sayang ahibati fillah, di sisi pamannya terdapat pula Abu Jahal dan Abdullah ibni Abi Umayyah. Ketika Nabi SAW mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka kedua orang ini pun mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Apakah engkau membenci ajaran nenek moyang kita selama ini? Dan inilah hibati fillah, dampak buruk ketika seseorang berteman dengan orang yang buruk. Kerusakan ketika seseorang lebih memilih teman-teman yang buruk. Dan kerusakan ketika seseorang itu memiliki sifat tidak keenakan dalam hal-hal yang buruk. Sehingga disebutkan dalam hadis tersebut bahwasannya pamannya Nabi SAW, Abu Talib, enggan mengucapkan la ilaha illallah. Dia pun mati dalam keadaan kekafiran, di atas kekafirannya. Maka Nabi SAW sebagai ponakannya yang sangat menyayanginya, merasakan ibah ketika pamannya wafat dalam keadaan kekafiran ini. Maka Nabi SAW pun berkata, la astaghfiranna lak, sungguh dan sungguh aku akan memohon ampun untukmu wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ma kana lil mu'minin ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah kerabatnya, setelah jelas bahwasannya orang-orang musyrik ini merupakan penghuni neraka jahim, yakni mereka mati di atas kekufuran. Maka Nabi SAW berhenti ketika itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya berkenaan tentang paman Nabi SAW ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja mereka yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pada ayat ini ahibati fillah, Allah menafikan hidayah dari Nabi SAW. Innaka la tahdi, engkau tidak dapat memberikan hidayah wahai Muhammad, bahkan kepada orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang kau cintai, engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada mereka. Akan tapi hidayah itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Terkadang tumbuh iskal ataupun muncul permasalahan. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya? Dalam surah Az-Zuhruf ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dapat memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Apakah kedua ayat ini saling bertentangan ahibati fillah? Maka jawabnya, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, maka akan dijumpai perselisihan yang sangat banyak. Akan tapi karena dia datangnya dari sumber yang satu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bertentangan. Ayat yang pertama dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la tahdi, ya innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Maknanya adalah hidayatut taufiq. Karena hidayah hibati fillah terbagi menjadi dua. Ada hidayatut taufiq, ada hidayatul irsyad. Apa itu hidayatut taufiq? Hidayatut taufiq adalah petunjuk untuk menerima dan mengamalkannya. Adapun hidayatul irsyad, dia adalah petunjuk, mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah SWT, menunjukkan jalannya. Dan yang dinafikan oleh Allah SWT ataupun yang ditiadakan oleh Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW dan terlebih orang-orang selainnya adalah hidayatut taufiq. Karena hidayatut taufiq hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayatul irsyad, memberikan petunjuk, hidayah petunjuk, maka Nabi kita Muhammad SAW adalah pemimpin para da'i. Beliau benar-benar telah menyampaikan risalah ini, berdakwah siang dan malam. Inilah hidayatul irsyad. Beliau ajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau menyambutnya dan ada yang tidak mau menyambutnya. Karena tugas Nabi SAW hanyalah menyampaikan. Sebagaimana Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tidak ada kewajiban bagimu wahai Muhammad melainkan hanya menyampaikan, dan inilah yang dimaksud dengan hidayatul irsyad. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh dan sungguh dapat memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, artinya hidayatul irsyad. Akan tetapi masalah hidayatul taufiq, orang tersebut mau menerimanya, mau mengamalkannya, mau merealisasikannya, maka itu adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu ahibati fillah, hendaknya kita para dai dan seluruh umat Islam adalah ummatud dakwah. Ada kewajiban di pundaknya untuk menyampaikan ilmu sesuai dengan kadar yang mereka miliki untuk berdakwah. Ya. Maka sampaikanlah ilmu tersebut. Sampaikanlah ilmu tersebut. Sampaikanlah dakwah ini.
dan kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tersebut mau menerimanya ataupun tidak mau menerimanya. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kita melainkan hanya menyampaikannya saja. Allah SWT juga mengatakan balligh ma unzila ilaikum. Sampaikan wahai Muhammad terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Sampaikan. Ketika Allah SWT memberikan hidayah kepada orang tersebut, yang diberikan taufiknya melalui perantara kita, maka sungguh itu merupakan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada kita dan juga kepada orang yang telah kita tunjuki kepada mereka jalan petunjuk ini. Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah taufik kepada seseorang melalui perantaramu, yakni hidayatul irsyad, itu jauh lebih baik bagimu daripada memiliki unta merah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan jiwa ini dan raga ini untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.